Penampakannya seperti singa. Seperti singa, Mas. Siapa ini? Waalaikumsalam. Bim salabim berubah. Tuh. Wah, Bener kan? kok bisa sih langsung malam? Oh ternyata mah 913. Konon katanya ya, ada seorang yang lagi mancing, tiba-tiba di atasnya itu ada ketawa. Bukan siapa, yang jelas bukan orang. Ya. Makhluk. Mulai merinding di sini saya. Menarik. Menarik sekali. Jadi perempuan itu tiba-tiba ketawa. Pas orang yang mancingnya itu lihat ke atas, ternyata ada sosok perempuan yang sedang berayun-ayun. Berayun dan tertawa. Tapi biasanya kalau udah lihat kayak gituan ya mancingnya dapat banyak tuh Mas. Kok gitu ya? Iya katanya. Kalau misalkan pas lagi mancing terus lihat kayak yang putih-putih gitu ya banyak pasti dapat banyak lah. Jadi malah seneng diharapin gitu, pengen lihat. Diharapin. Iya. Justru kedatangan mereka itu diharapin. Lihat makhluk seperti itu tuh diharapin sama yang mancing. Tapi kata orang kalau ketika melihat sosok seperti itu, apa sebagai mereka atau memang keuntungan bagi kita? Ya ada yang ini kan bilang bahwa makhluk ketemu manusia, dia itu jatah makannya akan hilang selama 40 hari kalau nggak salah. Jadi dia juga nggak suka ketemu kita. Jadi tiba-tiba kalau udah ketemu kita puasa 40 hari gitu. Tapi mungkin kita malam ini kita bikin konsepnya seperti apa sih? Kita kan gitu ya, kalau kita cuma ekspor doang. Gimana kalau kita uji nyali di pohon tersebut? Nah, Tapi spesialnya bukan dari kru ya. dari luar ya, Dari luar. Dari ikan. Kita panggilkan saja Raka, sini. Ini ada satu anak laki-laki kebetulan ini gijangan dan ganteng orangnya, lihat tuh. Saya juga segini ya sama dia ya. Nggak tahu memang saya segini atau memang ini posisi tanahnya nggak rata. Nah ini Raka ini dia ingin mencoba keberanian untuk berdiam di pohon tersebut untuk beberapa menit mungkin. Kita tinggalin ya. Jadi ketika Raka menyerah, dia tinggal kayak hello gitu, Melambaikan. Berarti 2 orang gitu, Pak. mau berapa? 1 orang. Woi, Namanya uji 1 orang. Berarti Suka 2 kali ya? 2 orang. bebas. 1 orang. 1 orang. Kita coba Raka untuk berdiam diri di pohon ini. Apakah dia kuat ataukah dia menyerah? Oke, penasaran ya? Oke, lanjut saja. Jangan lupa untuk teman-teman tetap dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan share. Biar apa? Videonya semakin berkembang. Oke, kita di mana nih, Mas? Di mana nih? Di sini. Posisinya. Oke teman-teman, kita akan coba uji nyali bersama Mas Raka ini. Kita akan tinggal di sini. Apakah ada sesuatu yang terjadi ataukah Mas Raka ini sudah menyerah duluan? Tapi kalau menyerah duluan, saya rasa kita malu sama janggotnya. Oke, siap di sini? Ya. Tinggal aja di sini. Oke, nanti kalau tinggal lambai-lambai tangan aja ke kamera, ya. Di situ kamera ya. Oke.
banyak jangkrik anjir. Jadi katanya tuh guys, ini tuh tempat yang orang bilang ada perempuan ketawa ambil ayunan. Kau juga bilang gitu ya. Tapi emang agak ini juga sih tempatnya. Agak sempat tuh. So, coba aku diem di sini. Duduk sini deh. Kayu. Kayu. Ngeri ya. Beneran. Wih. Jadi kayak ada perasaan yang nyut-nyut gitu. Gak tahu itu apa ya. Cuman apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Hah? Apa itu? Apa ya? Katanya di sini, tapi kayak ngeliat putih-putih gitu. Anjir. Supaya itu gitu panjang guys. Wah, anjir, ada suaranya sob. Tapi itu penasaran tuh. Betul sih. Wah, gila. Bisa apa guys? Tadi gua coba lihat guys, ada sosok yang putih gitu guys, ada sosok yang putih jadi panjang gitu guys. Cuman gua bener-bener merinding banget di sini. Gua nggak tahu lagi bakal bertahan berapa lama di sini. Soalnya gua udah bener-bener tegang banget. Wah, suaranya so, ada sebelah kiri. Wah, enggak. Gila. Coba kata dulu.
Gue tenang dulu guys, tenang. Dan di sini gue udah berapa menit aja itu gue udah mendengar suara-suara gitu, dan sempet juga gue lihat sosok kayak putih-putih gitu, rambut panjang, dan tapi dia kemudian hilang itu guys. Coba. Orang di sini guys nih, di sini bisa yang bikin. Suara apa tuh guys? Nah, suaranya kebanyakan emang di kiri guys, dan itu tempat benar-benar gue lihat juga nggak bisa ini guys, gue lihat ini kan. Dingin banget, dan ini benar-benar mulai dingin, dan firasat gue ini benar-benar gak enak. Feeling gue ya tadi benar-benar gue lihat sosok gitu makin dekat ke sini guys, dan gue udah gak tenang guys. Gue udah gak tenang, dan gue harus bertahan selama beberapa menit lagi. Pokoknya harus bertahan, harus tegar. Oke, harus tegar. Harus bisa melawan guys, bisa melawan. Kesini. Dingin banget. Anjir. Itu ada lagi, Cok. Wah. Itu jelas gitu, Cok. Wah. Nggak bisa. Tolong. Apa suara? Kita bukan cuman suara apa itu tadi, kucing. Dan ini mulai dingin banget. Wah, gila, ada window. Gimana dingin sih. Gue tuh bener-bener nggak tahu tempat apa. Bener-bener dingin banget sampai kesini. Gue merasa dia itu benar-benar deketin gue, dan gue nggak tahu posisi dia di mana. Gue nggak tahu. Dan ini bener-bener merinding banget. Gue udah gemeter. Bener-bener
Sampai gabut banget nih. Tapi siap. Agak keringat dingin guys. Keringat dingin. Gila sini baru pertama kali banget gue kesini dan memang tempatnya emang sempat gue lihat sosok gitu, tapi dia tuh jauh gitu, jauh dan gue nggak lihat sama sekali. Kita coba Mas Raka ya, coba sapi jagung. Apa yang terjadi pada beliau? Oke, Mas. Pohon ini, apa yang dirasakan Mas? Tegang, memang tegang banget di sini karena emang posisi hujan ya. Terus emang tegang banget karena tersebut tuh bilang itu pas ini macam emang ada gitu. Cuma emang sempat melihat tapi ya coba menahan diri ya. Apa yang terjadi? Panjang tapi mukanya satu. Oh, merinding juga ya. Mas Raka melihat sesuatu Terbang atau nengok kanan. kayak nyebrang. Itu ada kalau suara dipanggil suara cepat kayak tapi itu nggak lama, suara itu kayak nggak lama tapi itu cepat kayak ada suara gitu mas nggak lama ya dan itu cepat juga ada kayak barang pakai apa Kalau atau ada nggak? ada juga rasa misalnya tadi kan nggak ada yang tutup cuman dia kayak apa ya kayak tiup gitu Ada lagi. oh tiup ada sini ya makanya saya tadi itu lihat aneh gitu kan dia rasa ngomong ke kamera ya cuman nggak tahu ya mau ngomong apa cuman posisi emang kan nggak lagi tegang ya. Tapi setelah ikut ini penasarannya lumayan. Memang dunia gaib itu memang ada. dan itu tuh benar-benar ada banget. Yang nggak boleh itu kita mengagung-agungkan. Itu yang nggak boleh. Teman-teman, jadi terus juga ya malam ini masyarakat tapi keren ya ini keren. mata keren Anak muda berani untuk dirinya tinggal di pohon di sini ya beberapa menit 1 jam kurang. Tapi yang masyarakat lihat itu sebelah sana teman-teman, kita coba eksplor sebelah sana apakah memang di situ muncul makhluk tersebut atau mungkin makhluk tersebut masuk ke mediator kita. Kucing. Kucing guys. Kita langsung sana yuk. Oke. Kita bikin apa? Nah teman-teman di apit bro teman-teman di sini. jadi kanan kita tuh jurang jadi kita emang berjalannya tuh harus sangat hati-hati ya Hati-hati banget. Dan kita juga di sini menjaga banget Mr. Hack ya. Kita menjaga Mr. Hack karena Mr. Hack itu sangat sensitif teman-teman. Ini assalamualaikum. Ini ada makam baru. Assalamualaikum. tercium bunga enggak Aku tercium banget. Kental banget ya. Tuh. Creepy Pak Le. Suara ini emang makam cuma masih jarang-jarang gitu ya menggerombol gitu mungkin satu keluarga ini jarang deh ini sangat luas ya sampai ujung sana kalau sejauh ini Mas Bang Ciko merasakan perempuan tadi ada di sini nggak sih yang Raka lihat? Oke. Mr. Cake masih stabil ya. Saya mulai merasakan
Perempuan tadi ada. Wangi banget. Kayak melati gitu. Suara-suara seperti ini yang serem. Semerbak angin ini bikin Aura semakin terasa ya. aura dan wangiannya semakin kental nih di saya. Ada sesuatu di sana. Saya merasakan itu. Kita coba ke situ. Tempatnya agak lebih apa masuk ke sana? Kalau ke sana itu agak lebih luas ya menurut saya. Mr. Hack, oke ya. Kita punya mediator sana. Dan boleh bisa kanan saya Boleh. kameramen Boleh. itu kanan saya. Ini sangat dalam ya. Sangat dalam. Nah sono tuh udah jurang-jurang ya, jadi harus hati-hati. Boleh Dalam kameramen banget mau dari sih. depan. Sepanjang ini makam tuh jurang semua ya. Oke. Coba ya. Oke, kita coba. Kalau menurut pandangan Mister, sosok perempuan tadi nampakkan nggak? Belum ya. Ini ada agak lumayan tanahnya, agak lumayan luas. Ini seperti habis gimana? Ini Kuta Gandok ini konon katanya yang seperti tadi sebelumnya saya ceritakan bahwa ada seperti itu, kisah mistis seperti itu, dan dulunya di sini pernah ada nenek moyang kita itu membuat sebuah bisnis atau batangnya kecil-kecil gitu untuk seperti membentengi gitu katanya. Apa yang serem banget kan ya. Ini walau waktu siang itu nggak terlalu serem ya kayaknya ya, tapi ketika malam hari ini banget ya. Ya, karena perjalanan bukan kantor ya. Naik. Hati-hati teman-teman ya. Ini jalannya agak lumayan terjal. Hati-hati. Gimana mas? Bang, ada yang sudah sampai? Ada sesuatu yang menghalangi kita? Bisa menceritakan kepada teman-teman apa yang abang rasakan? Kayak orang tuh mau ngapain gitu, lu mau ngapain gitu ya. Ini dari tadi kucing bikin kaki orang. Ini ke atas, yang tidak ke atas ya. Sana. Oke. Coba ya. Maaf ya. Teman. Yuk. Oke. Kameramen tetap fokus sama saya. Kita pandu kita pandu terus Mr. Case, takutnya beliau tidak sakit. Oke. Kenapa? Kayak Ada yang menghalangi? bambu yang berderit Tapi
orang ketawa. Bambu putih kan? Iya nggak? Kenapa pundak saya tiba-tiba merinding semuanya? Jadi kayak gesekan bambu dan kebetulan kan anginnya kenceng ya. Iya, kenceng banget ya. Jadi terdengar bergelitak ya, seperti orang ketawa. Jadinya langsung enggak, maksudnya bangsanya di depan. Udah lagi mati. Oke. Percayaan. Ini teman-teman mungkin maaf ya kalau suara itu yang kurang keras karena anginnya sangat kencang ya. Kita seperti jalan sedikit. Ada sesuatu kah di sini? Assalamualaikum. Kita jalan ke sana mundur aja. Kita jalan mundur gitu. Tidak menerima. Oke. Oke. Jalan ini di bawah. Gimana? Kita lanjut ke depan apa ke mana? Boleh. Pulang. Pulang. Oke, udah kita pulang ya. Mr. Hack merasakan suara teman-teman. Saya kenapa pulang? Terdengar lolongan anjing di kejauhan ya, karena ini memang spesial banget di malam ini, kayak kita kayak ke hutan beneran ya. Tapi saya tadi ketawanya terngiang gitu, kayak yang diceritakan si Raka waktu uji nyali tadi. Sama ya. Jadi di antara angin ini sama derit bambu ini kan, atas kita kan bambu tuh boleh disuting Oh ini ya. kamera. Aku mendengar. Bunyinya seperti tadi ya, yang ketawa. Saya mau bertanya sama Mr. Hack, apa yang Mr. Hack rasakan ketika tadi kita berjalan setelah kita tidak jadi ke depan? Enggak boleh. Enggak boleh. Mungkin sama yang ditanyakan ke saya, Adedi. Nanti di depan. Jadi bilang mau ngapain gitu kan, sama aja dengan nggak boleh. Mau ngapain kamu kesini kan, hampir sama itu, nggak usah kesini gitu. Ini bukan anjing liar kan ya? Suaranya mulai dengar. Adedi bisa diulangi, ceritakan lagi tadi deritan yang Adedi dengar apa mungkin sama dengan Bang Ciko? Yang saya dengar itu seperti pohon bambu yang betulnya bergesekan karena angin. Cuma nadanya itu seperti orang bilang, seperti orang yang ngetawain gitu. Dan di sini angin udah nggak mulai kencang ya. Ternyata yang di sana memang besar banget. Oh, di sana besar banget. Besar banget energinya, dan saya sempat sangat ini nih lehernya tadi tuh kayak Ji, tolong di stop Ji, kucing ini Ji. Kayak aneh deh. Tuh lihat. Ya kan? Lumayan juga ya explore malam ini ya. Ini juga explore malam ini. kita berhenti di mana, tempat mana Tempat yang tadi kita duduk. yang agak ini ya landai karena
takutnya ini bawah jurang ya. Jadi kita cari yang agak landai ya mengantisipasi. Dan tubuh saya panas sekali. Ya sekarang nih masih panas nih. Cuma Oke, yang jelas teman-teman seperti itu ya eksplorasinya. Kita coba ke sana. Mudah-mudahan ada sesuatu yang kita dapatkan. Atau mungkin ada suatu sosok yang berbisik kepada Mr. Hex. Kenapa kita dilarang ke sana gitu? Apakah mungkin dari nenek moyangnya atau mungkin dari penjaganya, kita nggak tahu ya. Yang jelas Mr. Hex bilang ada bisikan gaib yang bilang bahwa kamu jangan ke sana. Balik lagi seperti itu. Benar ya? Yes. Oke. Aneh ya, sini nggak gede anginnya, tapi di sana gede banget ya. Gede ya, ada gede banget. dataran. Gila. Itu lahan tuh, nggak boleh ke sana. Oh gitu. Jadi di sana teman-teman, angin itu gede banget seperti badai. Yang kata Mr. X itu adalah seperti tanda kita tuh nggak boleh ke sana. Kita nggak boleh ke sana. Oh, gitu ya. Memang ada batas antara makam-makam ini dengan yang sana tadi tuh. Memang ada batas. Kayak sana sudah ya, kalau ke sana harus bersiap gitu. Ya, betul teman-teman. Jadi gini, ya alhamdulillah ya kita tadi ditemenin, dikawal sebenarnya. Jangan ditinggal, Pak. Masih belum stabil. Lagi nggak stabil ini, tinggal tunggu waktu aja. Enggak, tadi Nanti di sana aja. tadi juga udah mulai ini, saya pegang sini. Ini udah lagi nggak stabil. Nanti kita sekalian pembersihan aja. Nah ini makasih banyak buat kucing. Oh, kucing ini. Karena dari tadi ngawal temennya. Temenin gitu ya. Ya penelusuran kita sekarang gitu. Pokoknya siap-siap aja, nanti barangkali ya. Sudah siap ya? Mau masuk sekarang? Hah? Jangan ya? Banyak keluar aja ya. Yuk kita balik aja. Oke teman-teman, kita coba untuk melanjutkan episode tadi yang terjeda, karena tadi momennya kita belum dapat ya. Kita belum dapat kenapa ada seseorang, bukan seorang sih, ada bisikan yang melarang kita untuk ke sana, dan itu masuk ke diri Mr. Hex ya. Jadi kita juga membawa salah satu warga yang dari sini juga, ini bersama Pak Gugi ya, Pak Gugi ya. Ya. Nah, saya mau ceritakan di sini nih. Ini Ini ceritanya begini. Ini adalah makam keluarganya dari Uyut Rasti. Uyut Rasti ini dulu adalah sosok yang memang sangat dikagumi oleh masyarakat setempat. Nah, di sini konon sering banyak melihat sosok yang memang penampakannya seperti singa. Seperti singa, malahan sampai di kampung pun, di perumahan warga di atas genting berkali-kali sosok penampakannya sering ditemukan. Dulu di sini ada simbol di sini adalah batu besar berbentuk lingkaran yang memang bentuknya adalah seperti sosok harimau. Oh, Ya. gitu, Jadi ini sebenarnya memang ini areanya sangat kalau untuk penduduk setempat ini areanya sangat ditakuti. Tapi sekarang batunya sudah nggak ada ya, Pak? Nah, untuk saat ini memang batunya udah nggak ada, udah dipindahkan sama warga. Ya, kita mau lanjut ke Oke. sebelah sana. Kita ke sana teman-teman. Tempatnya juga bersih sih. Ya, saat ini memang untuk makamnya, untuk makam keluarga tersebut sudah ada pengurusnya, jadi memang kelihatan sudah bersih sekali, tidak menakutkan. Nah, lalu ini Pak, ini pohon, katanya ini pohon apa sih namanya? Nih, saya aja merinding nih sekarang. Mulai ya? Nih, Mbak, ini Ya sama, saya juga merinding. Asli teman-teman. ini pohon ki hujan. Ki hujan. Ki hujan dulu pernah kejadian pohon ki hujan ini mau ditebang. Mau ditebang, baru ada beberapa nih. Ini contoh-contohnya nih. Waktu itu pernah mau ditebang, sampai
yang nebangnya itu pun dia waktu itu berhenti, dan konon juga waktu pas begitu pulang, kejadiannya baru sekitar 10 tahun yang lalu lah. Dan yang penebangnya tersebut akhirnya dia muntah darah tiba-tiba terus meninggal. Oh, iya. Allahu a'lam bishawab apa yang terjadi, mungkin waktu itu memang kejadiannya sempat lagi nebang ini, dan dianya ketakutan waktu itu langsung pulang. Ngeri ya. Ya, ini adalah satu sosok sangat mengerikan. Dan di sini, di sebelah sini sebenarnya kalau ke bawah itu ada terowongan yang dulu dibuat oleh penjajahan zaman Belanda, zaman kolonial Belanda. Ini ada terowongan yang entah ini menyambung juga sampai ke pabrik gula. Pabrik gula. Ya, mungkin terowongannya ada di sana agak sedikit ketutup. Kalau malam juga nggak bakal kelihatan kalau dari sini. Wow, ternyata di balik ini banyak kisahnya ya, berarti apa ya? Iya, ini ceritanya memang kuat banget karena memang penunggu di sini ya pihak dari kampung sendiri pun mereka sangat ketakutan lah dengan cerita-cerita yang ada. Nah ini ada kita lanjut ke sebelah sini. Ini nanti ada pohon besar. Ke sebelah sini berarti ya? Ada pohon besar. Pohon namanya pohon kiara. Kiara. Tapi tempat ini kalau siang juga buat ini orang nggak? Buat aktivitas kemana? Siang. Di sebelah sini ada, di sebelah bawah sana juga nih ada perkampungan. Perkampungan. Mungkin ini juga agak bisa jadi orang, tapi nggak hilir mudik ke sini, cuman beberapa orang mungkin kalau untuk potong kompas ingin cepat sampai, mereka jalan sini, makanya ada jalan setapak sini. Hati-hati teman-teman ya, ini jalannya agak terjal. Bisa dikatakan jarang dijamah ya, walaupun siang juga gitu. Jarang dijamah. Nah perhatikan teman-teman ya, sekarang kita di sini posisinya tidak ada angin sedikit pun, oke? Hati-hati sebelah kanan. Hati-hati sebelah kanan ada juga. Mulai lagi suara gonggongan anjing. Hati-hati. Mr. Hack aman ya. Ini sebenarnya area yang paling mengerikan. Ini ada kan di sini? Gimana? Ini area paling mengerikan sini di sana. Oke. Saya baru pertama kali ini nih alam kayak gini dari sini. Oke. Ini jalan sebenarnya bisa motong ke kampung sebelah, cuma memang jalannya udah terlalu terjal, sekarang udah jarang dipakai. Motornya kurang. Ada. Nah, anginnya mulai gede ya, perhatikan teman-teman. Kedua kalinya kita ke tempat ini, anginnya besar banget, ya kan? Ya, kita di sini balik, jelas banget di sini. Anginnya sudah mulai kencang lagi. Kanan. Siapa ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelah Dari kanan. Tenang ya, jangan kepala hati-hati. Siapa ini? Sebelah kanan ya? Hah? Oh, kakek ya? Kakeknya bukan? Hati-hati belakang. Ya. Udah dia tenang ya. Nah. Tenang. Pulang tadi ya. Kunaon ki? Iya, Oh gitu. hati-hati. Mau dikeluarin apa mau keluar sendiri? Kunaon ki? Ulah kunaon. Bantu ya. Teman-teman, hati-hati, kameramen hati-hati, Ji. Panji awas belakang ya. Panji hati-hati, Panji. Panji belakang. Panji aman. Oke, teman-teman.
Ini mungkin jawaban ketika kita dilarang ke sini, nggak tahu Tadi kenapa. memang di waktu yang pertama memang di sini persis. Persis banget ya. Kita berhenti di sini ya. Memang ini perbatasannya sebelah sini. Hmm. Ini perbatasannya yang sebelah sini. Di sebelah sana ada pohon besar. Oh iya iya. Di sebelah sana tuh ada pohon besar yang memang sering terlihat penampakan-penampakan yang memang sosoknya berbagai macam. Jadi memang kalau dihitung, kalau hitungannya ya memang penunggunya banyak banget. Nah di sini Pak, kita kejadian tadi itu kita dilarang tuh di sini, tepat banget di sini. Oke teman-teman, kita masih misteri siapa yang masuk ke sini, apakah kakeknya atau siapa, kita nggak tahu. Dan dia juga melarang. Oke, Mr. Hack, aman? Sudah aman? Oke. Mau dilanjut Pak? Udah cukup? Kayaknya nggak usah deh. Iya, udah cukup ya. Mungkin kita memang dilarang untuk ke area ini. Ini area ini kalau saya apa ya ceritanya begini. Kalau dari zaman saya kecil pun saya sama orang tua itu nggak boleh masuk untuk ke area sini. Ini area sini tuh memang terkenal sangat-sangat mengerikan lah. Mungkin kita juga saat ini mungkin memang sudah apa ya sedikit peringatan buat kita mungkin. Iya betul. Peringatan buat kita. Kita Terserah stop aja tim mungkin. mau memaksakan Kita mungkin stop atau aja deh. kalau saran saya sih nggak usah lah. Kita yang penting udah tahu ya sejarahnya Pak. Iya. Oke, yuk teman-teman. Kabur, hati-hati mengambil. Yuk, kita pulang aja teman-teman. Silakan Pak. Oke, mungkin teman-teman kita sudahi dulu ya expo malam ini. Karena kita sudah dapat kabarnya dan beritanya juga kebetulan ada warga dari sini yang ingin dalam artian ingin memberikan sejarah ya. Sejarahnya, dan alhamdulillah kita sudah dapatkan bahwa di sini ada beberapa tempat yang memang di situ bisa dikenal juga mistisnya ya. Dan ada sebuah terowongan juga di sana. Siapa ini? Ini perempuan yang Pari Pak. Sudah tadi di siapa? Ini rumah dari bawah. Kenapa ke sini? Hah? Udah ya? Dikeluarin. Kamu ikut? Jangan lah. Jangan ikut. Ngobrol nggak? Hah? Kayak ngobrol apa? Mau cerita di sini gimana? Hah? Enggak. Kalau enggak, berarti keluar ya. Keluar ya. Siap ya. Siap keluar. Maaf. Serem banget tuh. Serem ya. Yang ini juga banget serem banget bener. Teman-teman bisa lihat ya. Tadi wangi banget tuh Pak di sini Pak. Iya. Saya yang dari sini sampai tadi Bapak bilang baru. Terakhir kita mau pulang, perjalanan pulang Mr. Hack ini masuk lagi teman-teman. Kayaknya sosok perempuan ya. Cuma nggak mau bilang, ya udah kita keluarin saja ya. Untung pegangin ya. Pas turun.
Kok ya. Mana. Tahu spotnya tuh. Oke, nanti rangkumannya saya jelaskan ya. Jadi ini teman-teman. Antarkan aja tuh, antarkan. Enak aja pulang sendiri. Pulang sendiri kan? Antarkan. Mau dibakar. Bakar. Berkumpul kemana? Pentengan udah. Kelihatan. Jadi itu aja. Langsung. Allahumma amin. Udah sih. Capek.